Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Ana sallallahu wahsyatakum wa rahima gurbatakum wa tazawaja an sayiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, inna iddatash syuhur indallah. Alhamdulillah jamaah Masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahabat Mas Ridho Nurul Adityawan beserta Mami sebagai istri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup ini, dalam hidupnya, memberikan kebaikan kepada keluarganya, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, sampai keduanya sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari rumah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan pejuang-pejuang agama yang penghafal Quran, yang penghafal hadis, menjadi alim, menjadi dai, menjadi yang bermanfaat untuk umat seluruh alam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat Allah Subhanahu wa taala khususkan daripada umat-umat terdahulu. Sampai-sampai nabi-nabi terdahulu menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau-beliau semua menjadi kita, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kita tahu adalah ulul azmi minar rusul. Nabi termasuk ulul azmi minar rusul, di antaranya adalah Nabi Musa. Beliau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin sekali menjadi umatnya Rasulullah. Padahal Rasulullahnya belum ada, belum muncul, tapi namanya sudah tercantum di dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ashabi kanjum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang. Mana saja yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan pribadi, kemuliaan kekhususan yang Allah berikan kepada kita. Ada kemuliaan yang umum. Di antara kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di antara keduanya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada ya, ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini nggak boleh bacanya dengan bismillah, langsung a'udzubillah ta'awud. Terakhir. Ya, dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka untuk mengetahui apa sih 4 bulan tersebut, Nabi telah mengisyaratkan, memberitahukan kepada kita dalam hadis yang sahih. Salah satu mutawalliyatun, ada 3 bulan yang berurutan. Yang pertama Zulqa'dah. Zulqa'dah itu sudah lewat 2 bulan yang lalu. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Nah sekarang nih, yang satu terpisah, Rajab. Sebagian ulama mengatakan adalah Sya'ban. Tapi yang paling masuk di bulan Rajab ini. Zulqa'dah gak akan saya bahas, Zulhijjah juga akan saya bahas. Yang kita akan bahas Muharram dengan keutamaan waktu-waktunya. Ya, yang akan kita bahas adalah bulan Muharram. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala muliakan 4 bulan ini? Kenapa bulan Ramadan gak disebutkan di sini? Karena bulan Ramadan ada peristiwa sendiri, ada kemuliaan tersendiri. Pertama, Allah Subhanahu wa taala muliakan 4 bulan ini. Pertama nih alasannya nih. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Pertama, pada 4 bulan ini
Allah mengharamkan mengangkat senjata. Gak boleh kita duluan ngajak mereka perang. Islam dari dulu tidak mengajarkan kepada kekerasan. Ya, Islam mengajarkan dengan lemah lembut. Ketika keras ada masa-masanya. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sabirun. Pertempuran dalam Islam, perang dalam Islam itu dimulai ketika orang-orang kafir menyerang duluan. Yang kedua, ketika orang-orang kafir tidak membayar jizyah. Jizyah itu pajak. Nah, ketika mereka sudah ngajak perang duluan, tidak membayar jizyah, maka boleh kita berperang. Tapi di 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mengangkat senjata. Ini pertama alasannya. Kenapa Allah muliakan 4 bulan ini? Dan sekarang kita ada di bulan yang ketiga. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan ini? Karena tepat lusa hari Kamis, ya, tanggal 10 Muharram, banyak peristiwa yang agung dalam sejarah. Dan itu tertulis dalam tinta emas dalam Al-Quran. Di antaranya peristiwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Nabi Adam, Allah memasukkannya ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau ke dunia, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Muharram? Pertama itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Nabi Adam. Nabi Adam itu Abul Bashar, artinya bapaknya para manusia, kakeknya para manusia. Kalau Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Nabi Ibrahim punya 2 istri, Sayyidah Hajar dengan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah mempunyai keturunan bernama Ishak. Dari Nabi Ishak punya keturunan Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Zakaria, Ilyas, sampai Nabi Isa. Dan itu garis keturunan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Sayyidah Sarah atau Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Hajar, Nabi Ismail sampai yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sejarah Islam, mayoritas Arab ada 2 bani, ada Bani Ishak dan Bani Ismail. Dalam fikih, ketika ada budak dari Bani Ishak, maka harganya jauh lebih rendah daripada Bani Ismail. Ada 2 budak nih, Mas Ridho mau beli budak yang mana? Maka Mas Ridho akan bertanya, ini Bani Ishak atau Bani Ismail? Kalau Bani Ishak harganya 20 juta, kalau Bani Ismail harganya 20 juta, kalau Bani Ishak mungkin 10 juta. Tetap lebih muliaan Bani Ismail. Maka Nabi Adam alaihissalam adalah Abul Abasyar, bapaknya para manusia. Kalau Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Jadi jangan salah. Dan keturunan Nabi itu semuanya kepada mentoknya di Nabi Ibrahim. Saya punya kitab namanya Muhammad Rasulullah. Itu cerita silsilahnya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Sis. Ya, Nabi Sis itu anaknya Nabi Adam. Terus sampai kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Nabi Adam. Allah menciptakan baginda Nabi Adam hanya mengumpulkan lafaz kaf dan nun. Kun. Maka jadi apa yang Allah inginkan. Masuknya kepada sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya sama saya, Pak Ustaz, jadi penciptaan langit dan bumi itu satu masa atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, apa saja yang Allah kehendaki maka langsung terjadi. Nabi Adam hidup dengan istrinya dalam surga, penuh dengan kenikmatan. Kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Makan apa yang kamu suka, minum apa yang kamu suka. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Jangan mendekati apalagi sampai makan. Yang kita tahu Nabi Adam makan apa mendekati? Makan. Kata Allah, kamu hidup selama-lamanya dalam surga, siap, boleh. Kamu ambil kenikmatan dalam surga, tapi jangan
mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon itu, maka kamu jadi orang yang celaka. Digoda oleh setan, Nabi Adam bisa menangkisnya, menepisnya. Datang Sayyidah Hawa menggoda, ayah, sayang, beb, makan yuk, penasaran. Makanya kata Allah, inna kaidakum azim. Godaan wanita itu lebih hebat daripada godaan syaitan. Ya, godaan wanita itu lebih dahsyat daripada godaannya syaitan. Tapi ketika ada laki-laki yang digoda oleh wanita yang belum menikah atau yang bukan mahram, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, maka 8 pintu surga terbuka untuknya. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihi salam. Digoda oleh wanita yang cantik, punya duit, punya kerajaan, punya kehormatan. Ketika ditarik bajunya, ayo kita tidur bersama, apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang digoda oleh wanita, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, maka Nabi pastikan dia wajib masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua yang laki-laki termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya iblis ini cari cara, bagaimana caranya agar Nabi Adam ini bisa makan buah kulki. Maka dalam tafsir itu diceritakan, iblis itu akhirnya bersumpah atas nama Allah. Wahai Adam, demi Allah, kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi orang yang paling selamat di surga ini. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan jauh lebih bahagia daripada sekarang ini. Dalam hatinya Nabi Adam, gak mungkin kalau iblis berbohong atas nama Allah. Yang harus kita tanamkan adalah tidak ada seorang nabi yang bermaksiat. Karena Allah memilih mereka menjadi nabi, itu adalah manusia-manusia pilihan. Imam Malik rahmatullahi mengatakan, kalau ada orang yang menceritakan para nabi dengan cerita yang ghairul mu'addab, maka itu menjadi kufur. Sekarang banyak orang yang ceramah-ceramah, Nabi Adam aja berbuat dosa. Padahal dalam kitab tauhid, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlu malaika. Allah Subhanahu wa taala memilih para anbiya itu dari manusia-manusia terbaik yang dijaga, disebut dengan maksum, dijaga, beliau nggak pernah salah. Kenapa Nabi Adam bisa makan buah kuldi? Kata para ulama dalam beberapa tafsir, karena Nabi Adam menghormati ada hamba Allah yang berani bersumpah atas nama Allah. Jadi takzim kepada kalimat Allah yang diucapkan oleh iblis. Akhirnya beliau makan. Belum sampai masuk ke dalam perut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tegur, kamu sudah melanggar adab. Saat itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangannya Abu Layth As-Samarqandi, Nabi Adam langsung diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang. Dipisahkan oleh Allah dengan istrinya. Berapa lama? 40 tahun. Manusia pertama yang hidup di dunia yaitu baginda Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. 40 tahun dalam keadaan telanjang, meratap menangis sampai air matanya Nabi Adam sudah kering. Air mata keluar, nanah keluar, darah keluar. Karena takut kepada Allah, Jibril turun. Adam, wahai baginda Adam, kata malaikat Jibril, mau enggak agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu taubat yang diterima? Apa itu? Apa yang pertama kali engkau lihat ketika engkau diciptakan? Oh, aku melihat kalimat Ahmad. Jadi ada lafaz Allah sama Ahmadur Rasulullah. Aku melihat ada lafaz Allah di bawah arusnya Allah itu bergelantungan. Bahkan daun-daun itu tulisannya Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Toha, Yasin, Kafha, Ya Ain, Shad, Nun, semuanya. Berdoalah atas nama itu. Sebutkan nama itu, kata malaikat Jibril. Doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril dalam kitab Bukhari. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika
bijahi habibikal Mustafa ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad fahtazzas sama. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku minta kepada Engkau, wa atawajjahu ilaika, dan aku menyondongkan hatiku tawajjuh hanya kepada Engkau, bijahi habibikal Mustafa, dengan kehormatan nama Muhammad. Dengan kehormatan nama Muhammad yang kau ridho, kamu disejajarkan dengan namanya. Allah, lafaz Allah, sampingnya ada Muhammad. Fahtazzas, harusnya Allah bergetar saat itu. Maka Allah mengatakan, ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana kau bisa mengetahui Muhammad sementara aku belum pernah menciptakannya? Ya Allah. Maka kata bagian Adam, ya Allah, aku tahu pasti orang itu adalah orang yang akan dimuliakan oleh Engkau. Saat itu langsung Allah Subhanahu wa taala pertemukan Sayyidah Hawa dengan Nabi Adam. Dan taubat tersebut dalam kitab Mukasyafahnya karangan Imam Ghazali, itu Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya tepat pada bulan Muharram di tanggal 10 Muharram. Lusa tanggal 10 Muharram. Besok tanggal 9, lusa tanggal 10. Apa sih amalan yang harus kita perbuat di hari itu? Banyak, dan tidak ada amalan khusus. Banyak. Nabi mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil muharram. Dalam hadis Bukhari, wa afdhalus salati ba'da al-fardhah salatul lail. Puasa yang paling utama adalah puasa pada bulan Ramadan, dan setelahnya adalah puasa pada bulan Muharram, pada bulan-bulan yang haram, yang 4 bulan tersebut. Dan sholat yang paling utama adalah sholat malam, setelahnya adalah sholat yang paling utama adalah sholat fardu, dan setelahnya adalah sholat malam. Itu keutamaan pertama. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan khusus pada bulan Muharram ini. Satu lagi keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihim dengan bala tentaranya persis pada tanggal 10 Muharram. Di dalam kitab ini Nabiyul Ghafilin, Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Maka Nabi Musa nggak punya kaumnya sedikit. Akhirnya Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Dikejar, ini singkat cerita aja. Dikejar, Nabi Musa dikejar di depan lautan, di samping kanan, belakang, semuanya bukit. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa inna lamudrakun. Musa, kita celaka. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan takut, Allah bersama saya. Perintah Allah ketika seorang nabi yang hatinya tawajuh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi asaqal bahar fanfajarat minhu husnata asyrata aina. Wahai Musa, pukul lautan yang ada di depan kamu dengan tongkat yang kamu bawa. Ketika dipukul dengan kudratnya Allah, itu lautan terbelah menjadi 12 bagian. Kaumnya Nabi Musa berjalan, karena kaumnya Nabi Musa 12 berjalan sampai di ujung kaum Fir'aun dengan kaumnya di tengah-tengah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memenangkan Nabi Musa persis pada bulan Muharram di tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dalilnya puasa tanggal 10 Muharram, biar pada paham. Ya, jangan sampai ada yang bilang itu hadis maudhu atau hadis dhaif. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, maka ketika Rasulullah datang dari Madinah ke Mekah, fawajadan Nabi SAW al-Yahuda. Nabi menemukan orang-orang yang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi mengatakan, ma hadzal yaum, hari apa ini? Orang-orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari di mana Allah memenangkan Musa alaihissalatu wassalam. Mereka adalah kakek moyang kami dari Bani Israil. Apa kata Rasulullah? Panahmu aula bi Musa minkum. Yang lebih pantas memuliakan takzim kepada Nabi Musa adalah aku. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan puasa. Kata Nabi, la istu ila qabil asuman natasi, nanti kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, kalian puasa dari tanggal 9 dan 10
dan 10. Kenapa ya Rasulullah? Khaliful Yahud, agar kalian berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya hari tanggal 10, maka kita biar beda dengan mereka 9 atau 10, berarti besok sama lusa, atau enggak Kamis sama hari Jumat. Itu kemuliaan yang kedua. Makanya bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak sekali ya. Kemudian di antara keutamaan umat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekhususan 4 bulan tersebut, ada waktu-waktu yang mulia. Waktu yang paling mulia yang Allah berikan kepada umat ini dan yang Allah kasih kepada umat-umat terdahulu, mulai sepertiga malam sampai menjelang Isra. Ini pembahasan kita nih. Mulai sepertiga malam sampai menjelang Isra. Ada apa sebenarnya dengan sepertiga malam itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Sambil Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Siapa hambaku yang minta kepadaku, maka aku akan berikan apa yang mereka minta. Nabi mengatakan dalam kitab Al-Majjarur Rabih yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayatnya Imam Tirmizi, di situ dalam sepertiga malam sampai Isra itu ada satu doa yang kalau kita doa tuh pasti langsung Allah ijabah saat itu juga. Jadi ambil kesempatan waktu tersebut tuh, ya. Kalau kita nggak bisa bangun di sepertiga malam itu, paling tidak 20 menit sebelum azan subuh, disebut dengan waktu sahur. Orang-orang terdahulu itu, orang-orang para sahabat, wabil asharihum yastaghfirun. Setiap waktu sahur, mereka semua istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir itu dikatakan, istighfarnya mereka itu rumah-rumah mereka seperti lebah. Bukan teriak nonton bola, gol enggak. Astagfirullah, 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 astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, menangis kepada Allah. Nabi mengatakan, man laziman istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mendawamkan istighfar, kapan saja dia istighfar, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dari mana saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Allah akan selesaikan semua urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gampangkan semua urusannya. Syaratnya istighfar. Bangun di sepertiga malam. Sekarang kita hitung, kalau malam mulainya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahkan Allah mengatakan waktu malam adalah waktu yang paling mulia. Imam Syafi'i mengatakan, man talabal ula syahral layali, barang siapa yang menginginkan kemuliaan dunia dan akhirat, hendaknya dia bangun tengah malam. Kalau ada orang pengen mulia di hidupnya, kok nggak bisa bangun tengah malam, itu sama aja, namanya ngelantur, ngigo. Pengen mulia nih, tapi nggak bisa bangun tengah malam, namanya ngelantur atau ngelamun. Dari mulai kapan sepertiga malam tuh? Kalau 12 jam, maka sepertiga malam tuh persis jam setengah 3. Jam setengah 3 sampai subuh. Doa di situ, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu masya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa hal yastaghfiruna min sa'ilina fa'ughfira. Siapa yang minta ampun kepadaku, kata Allah, gua akan ampuni. Dan Allah tuh bahasanya turun ke langit dunia. Jangan kita berpikir Allah turun ya ke langit dunia. Itu majaz biasa. Maksudnya dekat sekali, sangat dekat sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang senantiasa bangun tengah malam. Ada apa sih dengan tengah malam itu? Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau orang yang biasa bangun tengah malam di sepertiga malam itu, ya, dia mengerjakan ibadah walau hanya rakaatain, walau hanya 2 rakaat, maka dia nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia akan mendapatkan beberapa derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan derajat satu dengan derajat yang lain, dengan derajat berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Cuman susah kalau nggak ada niat. Kalau ada niat
gampang. Makanya harus ada nih, harus ada niat. Kita ambil kesempatan ini, menangis kepada Allah di waktu malam, keluarkan air mata kita. Ya, satu tetes air mata yang keluar dari mata kita tuh bisa memadamkan api neraka. Daripada nonton Andin nggak jelas, nonton sinetron dibohongin, iya kan? Iya, nggak jelas, nonton India nggak jelas, sampai nangis dibohongin. Korea lagi ngetop Korea, Allah. Mendingan nangis ya Allah, semoga saya biar dapat hidayah Allah, biar nggak nakal lagi ya Allah. Ya Allah, istri saya berikan hidayah ya Allah, agar dia baik kepada saya ya Allah, agar hatinya terbuka ya Allah. Doa, keluar air mata. Maka air mata yang keluar, tetesan mata yang sedikit itu, air mata itu yang keluar, Nabi mengatakan aina dalam tamassahumun nar. Ya, kalau seandainya api neraka keluar sedikit aja ke dunia, maka dunianya akan gosong seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, kata Nabi. Masya Allah. Tapi dengan tetesan air mata, kata Rasul dalam hadis sahih, maka dia akan padam seketika itu juga. Saat saya nggak bisa nangis, belajar pura-pura nangis. Kenapa saya nggak bisa nangis gitu? Ya Allah, saya nggak bisa nangis. Kenapa ini ya Allah? Pura-pura nangis, kenapa nggak bisa nangis? Harus belajar nangis, Allah, keluarkan air mata. Taubat. Yang kedua, mata yang apa? Yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jalan Allah adalah menjaga kehormatan istri kita, menjaga kehormatan anak kita, menjaga kehormatan keluarga kita, itu termasuk fisabilillah. Terus ada bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Qur'anal fajri aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kerjakan sholat dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maksudnya adalah waktu zuhur, asar, maghrib dengan isya. Wa Qur'anal fajri, dan ada satu sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan sebutan yang lain, yaitu dengan sebutan Al-Quran, atau disebut dengan sholat fajar. Ada Al-Quran, ada Quran. Kalau Al-Quran ada pakai alif lam komariah. Alif lam apa namanya? Komariah. Apa tuh alif lam komariah tuh? Siapa yang tahu? Hah? Aku sih. Bang Andi? Tadi aku sih lupa. Bukan komariah. Alif lam dalam ilmu tajwid ada dua, komariah dengan samsiah. Komariah yang terbaca alhamdulillah, terusnya alhaqumut takasur. Kalau samsiah yang nggak terbaca ar-Rahman, asy-syamsu, wadduha. Alif lam komariah. Nah, dalam lafaz Al-Quran ada Al-Quran, ada Quran. Al-Quran yang pakai alif lam komariah dengan Quran berbeda. Ya, Al-Quran yang pakai alif lam komariah, kalau dalam ilmu nahwu namanya alif lam ma'rifat. Bingung lagi tuh. Apa ma'rifat sama nakiro? Udah, pokoknya di sini mah ngaji aja sungguh-sungguh di sini ya. Insyaallah ya. Yang kayak gini-gini mah urusan nanti jadi yang ulama-ulama ya. Ya, alif lam Al-Quran kalau pakai alif lam komariah, maka itu khusus untuk ayat-ayat Al-Quran al-munazzal ila Nabi Muhammad SAW, takriman wa ta'ziman li Muhammad SAW. Jadi Al-Quran yang pakai alif lam komariah itu disebut dengan seluruh ayat Al-Quran, dari mulai ba'nya lafaz bismillah sampai sinnya lafaz an-nas. Nah, Al-Quran ya, kan ada ayat begini. Ini kan masih kaitannya dengan sholat apa? Waktu pagi nih. Ada ayat Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Masih ada kaitannya dengan keutamaan pagi. Karena kita temanya adalah memanfaatkan waktu pagi agar kita mendapatkan keberkahan. Dan berkahnya waktu pagi itu dari mulai sepertiga malam itu sampai waktu Isra. Makanya jangan tidur tuh di waktu itu tuh. Nanti ini dulu. Nah, wa Qur'anal fajri, Al-Quran yang pakai alif lam komariah itu artinya adalah semua ayat Allah al-munazzal
hal yang diturunkan takriman wa ta'ziman di Muhammad SAW, kemuliaan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas enggak? Dari banyak lafaz bismillah, ya, dari banyak lafaz bismillah, ini kan ada batu. Sampai sinnya lafaz An-Nas. Dalam surat An-Nas. Ya, di mana ayat An-Nas tuh? Dari awal sampai akhir. Akhir surat An-Nas apa? Minal jinnati wan nas. Nah, ini. Nah, Pinter apa Anas ya? ya, dari banyak lafaz bismillah sampai sinnya lafaz An-Nas, ya, dalam surat An-Nas itu semua ayat yang terkumpul dalam 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itu semuanya disebut dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang ada bahasa Quran, ada kalimat Quran yang nggak pakai alif lam komariah. Jelas ya? Quran doang nggak pakai alif lam komariah. Kata para ulama dalam tafsir, semua amalan yang dikerjakan dari mulai sepertiga malam sampai waktu Isra. Paham nggak? Hampir. Kalau Quran yang tidak pakai lafaz, yang tidak pakai alif lam komariah, perhatikan, itu adalah semua amalan atau aktivitas yang jenengan kerjakan, ya, yang bapak-bapak di sini kerjakan, teman-teman kerjakan, apapun bentuknya kecuali maksiat sampai waktu Isra tiba. Itu namanya Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala bahasanya wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya dengan kana mashhuda. Kana mashhuda. Nah, semuanya. Ini aja nih. Nah, kana mashhuda. Jadi amalan yang dikerjakan dari mulai sepertiga malam sampai waktu Isra, bahasanya Allah, coba bayangkan. Allah yang berfirman, aku saksikan langsung tanpa melalui malaikatku. Langsung. Jadi malaikat pencatat amal kebaikan tuh stop dulu. Udah, saya aja yang menyaksikan. Kes. Tasbihnya Mas Ridho, subhanallah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Latif, ya Allah, semua langsung diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru amalannya. Belum keutamaan yang sifatnya seperti sholat. Berdirinya aja kan itu amalan tuh. Udah. Insyaallah. Enggak apa-apa. Pakai kifa. Udah. Cukup, insyaallah. Sampai ngajiran nonton kue. Insyaallah ya. Jelas nggak di sini? Jelas nggak? Jadi Quran yang tidak pakai lafaz alif lam, yang tidak pakai alif lam, itu maknanya seluruh aktivitas yang dikerjakan dari mulai waktu sepertiga malam sampai waktu Isra. Harus paham nih. Contoh, seperti Mas Ridho sholat tahajud, berdirinya kan amal tuh. Berdiri dalam sholat itu langsung disaksikan oleh Allah. Itu kebaikan tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim, ada 17 huruf di situ. Setiap satu huruf paling kecil 10 kebaikan. Kalau 17 berarti 170. Kalau Allah mengatakan, Ridho, saya terima bismillah kamu, wallahu yudhaifu liman yasha, maka kebaikan itu hanya aku yang mengetahui. Jadi nggak ada hitungannya kita. Belum lafaz, belum suratnya dalam Al-Quran. Nanti setelah itu zikirnya, ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang ringan diucapkan. Saqilatani fil mizan, berat banget di timbangan nanti di hadapan Allah. Nanti kita akan dihadapkan dengan amal-amal kita. Al-yauma hada amalun wala hisab, kata ulama di tarikh. Hari ini adalah hari amal, tidak ada hisab, tidak ada perhitungannya. Wa ghadan
Dan nanti akan ada satu masa hisabun wala amal. Kita nunggu amal kita nunggu timbangan kita, dan tidak ada amal lagi. Sekarang makanya kita ambil kesempatan ini, perbanyak amal biar nanti timbangan kita berat. Saqilatani fil mizan, sangat berat di timbangannya Allah. Habibatan ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Apa itu kalimatnya? Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim. Bahkan dalam hadis yang lain, man qala subhanallah burisat nakhlatun fil jannah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka Allah akan tumbuhkan satu pohon dalam surga, yang apabila pohon tersebut dikelilingi oleh kuda tercepat 700 tahun, nggak sampai setahun. Di sini keliling 700 tahun, bayangkan. Apalagi kalau diucapkannya di waktu subuh, di waktu pagi itu. Makanya ulama-ulama dulu tuh dalam kitabnya Hayatul Zen tuh, masya Allah, kalau waktu subuh tuh mereka semuanya menangis, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pimpinannya sholat dalam satu hari adalah sholat subuh. Kalau kita di sholat subuh bisa menjaga, insya Allah ke bawahnya kita akan kejaga semua. Tapi kalau kuncinya kita rusak di sholat subuhnya, nauzubillah min zalik, maka ke bawahnya akan jadi kentir. Karena sholat subuh itu adalah sholat yang tidak dikerjakan oleh orang-orang munafik. Satu waktu, kata Nabi, ada satu masa, ada satu udara yang gak dihirup oleh orang-orang munafik. Waktu subuh. Kalau kalian ingin mengetahui siapa munafik atau tidak, maka lihat orang sholat subuh. Munafik atau tidak, maka lihat orang sholat subuhnya. Benar ya? Kunci. Jangan sampai kita ketinggal sholat subuh. Wah, cuman pahalanya besar banget, masya Allah. Kalau pahalanya besar, ya udah, cobaannya juga besar. Nabi mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, ingat, dengan berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka hari itu dia menjadi tanggungan Allah. Kalau ada orang yang berani kepada seseorang yang sudah ditanggung oleh Allah, urusannya langsung dengan Allah. Yang berkata Rasulullah dari lisannya yang mulia, yang gak pernah berbuat dosa, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang diucapkan oleh Muhammad pasti betul. Gak mungkin gak betul, pasti betul. Bercandanya Nabi ya betul, diamnya Nabi ya betul, semua wahyu dari Allah. Itulah Rasulullah SAW yang kemuliaannya kalau diceritakan, maka dunia sampai hari kiamat gak bisa menceritakan kemuliaan Nabi. Saking banyaknya kemuliaan Rasulullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana kemuliaan Nabi? Baca Quran itu semua kemuliaan Nabi. Al-Quran yang kita baca dari Bismillah itu semua sampai An-Nas tuh, itu adalah kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, ditanggung oleh Allah. Ditanggung. Sekarang kalau kita ditanggung sama bos kita aja, kita udah aman. Loh, ini yang nanggung sekarang zat yang menciptakan Amerika, zat yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, hayyun la yamut, hidup gak pernah mati, mengatakan saya tanggung dirinya. Syaratnya satu, jangan ketinggal sholat subuh. Jangan ketinggal sholat subuh berjamaah. Nabi mengatakan inna asqalus sholati 'alal munafiqin as-subuh. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh. Bagaimana caranya tahu itu munafik? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau pengen tahu orang munafik itu kalau sholat malas, masih sholat, udah dibilang munafik. Bagaimana yang enggak sholat? La ilaha illallah. Khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau lagi Allahu Akbar malas. Yang kedua, yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Kalau ibadah pengen lihat orang. Tapi kita enggak boleh mengatakan kepada saudara muslim kita munafik. Karena yang pantas mengatakan munafik hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bagaimana kita ajak mereka untuk sama-sama mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan munafik, hai kafir, nggak boleh seperti itu.
Ya, Nabi mengatakan bagaimana itu hadisnya? Tidak halal bagi kalian kalau salah seorang di antara dua muslim saling mengatakan hai kafir, maka yang pertama kali menjadi kafir adalah orang yang pertama bicara. Hai munafik, dia yang menjadi munafik. Itu salat subuhnya. Belum amalan-amalan di waktu subuh. Amalan-amalannya Nabi mengatakan barang siapa yang setelah salat subuh man qala ba'da salati subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat. Sebelum kakinya dirubah dari tahiyat akhir itu 10 kali aja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, hapuskan seluruh dosanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum amalan-amalan yang lain. Kemudian Nabi melanjutkan wa zakara hatta tatlu asy-syamsa. Nah, ini waktu Isra kan ya. Dan dia duduk sampai waktu Isra. Waktu Isra itu kata para ulama min tulu'i syamsi ila qadri rumhin. Kalau kita berdiri di tengah-tengah tuh, kalau kita berdiri keluar masjid, ada bayangan kita agak condong seukuran tombak. Kalau dalam jadwal sholat tuh 90 menit setelah azan subuh. Jangan setelah sholat subuh, kelamaan setelah azan. Kalau sekarang kan azan kan 4:48 ya. Ya. Ya, 4:48. Dari 4:48 berarti ke Isra itu sekarang jam 6:15. Ya, segitu enggak? Nah. Bukan jam 7 udah kelamaan. Udah duha jam 7. Ya. Ila qadri rumhin. Ya jam 6 dikit lah. Nah, itu namanya salat Isra. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, barang siapa ya wa shalla raka'ataini wa zakara hatta tatla syamsa summa shalla raka'ataini falahu tamatan, maka dia akan mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Umroh sekarang ditutup. Haji Ali udah pusing. Wah, Pak Haji Akim nggak ada kan? Waduh, masya Allah, nggak ada nggak Pak Haji Akim? Nggak ada kan? Kecapean ya? Udah pusing juga, waduh. Hampir 3 tahun. Kita susah untuk mendapatkan pahala haji umroh. Gampang banget kalau kita duduk sebentar sampai jam 6:10 atau 15 menit. Nah, apa sih amalan yang dikerjakan di waktu Isra itu? Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dalam hadis Bukhari ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Kalau orang waktu pagi dia nggak salat subuh bahkan dibangun pagi nggak dapat doanya Nabi. Ya, ada orang nih bangunnya jam 6. Tapi engkau sholat subuh, dengan sholat subuh, dia nggak mendapatkan doa Rasulullah. Siapakah orang-orang yang mendapatkan doanya Rasulullah? Pertama, orang yang sholat subuh. Yang kedua, dia aktivitas tidak tidur lagi sampai ukuran Isra tadi. Nggak tidur, jangan tidur. Karena ada dua perkara yang di situ para ulama sepakat haram. Sebagian mengatakan haram untuk tidur. Tapi semua sepakat makruh. Ya, pertama tidur setelah subuh persis, yang kedua setelah asar. Ya. Kenapa tidur setelah subuh itu makruh? Karena kalau kita bangun habis tidur setelah subuh itu nanti yang ada linglung, yang ada kita tuh lemes, dan itu nggak mendapatkan doa Nabi. Walaupun sholat subuh. Enggak, kalau sholat subuh dapat, cuman keberkahannya kurang aja, keberkahannya kurang. Ya, misalnya nggak sholat subuh terus tidur pagi lagi, makin parah itu. Masih mending yang sholat subuh terus tidur karena ngantuk banget ya kan, kemarin golop seharian gitu. Saya bawa jam 2 pagi. Golop apa? Oh gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 3 sore gitu kan. Nah, jadi waktu yang kedua waktu asar.
Kata para ulama, kenapa waktu subuh itu dimakruhkan? Karena nanti dalam rizkinya kurang berkah. Rizki yang sifatnya materi ya, seperti uang, kesehatan itu semuanya kayak gitu. Banyak karya usaha, kurang berkah kalau tidur pagi. Kalau tidur pas asar, rizki yang sifatnya rohaniah. Ya, seperti apa? Orang tuh kalau seandainya sering tidur asar, paling pertama 40 hari coba, dia gila. Oh, ada ceritanya Pak. Ya, dia gila. Yang kedua hatinya tuh ada penyakit-penyakitnya nggak bisa diobati, kayak hasad, namimah, toma, sum'ah, takabur. Itu kata para ulama karena orang biasa tidur setelah asar. Dua itu jangan usahakan, jangan banget. Ya sesekali boleh lah, tapi jangan keseringan. Kenapa kita dimakruhkan untuk tidur pagi? Karena agar mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Itu doanya Nabi loh. Jadi kalau orang yang dia tidur pagi, dia nggak sholat subuh, dia nggak amalan-amalan pagi, wal yang bilang zalik, maka dia tidak mendapatkan keberkahan dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, orang-orang yang usahanya sukses tuh, pagi-pagi itu udah bangun, walaupun seandainya mereka jarang sholat gitu, ya. Tapi jangan iri sama orang yang nggak sholat rezekinya banyak, jangan iri, ya. Itu nggak sholat rezekinya banyak, emang kita sholat pengen dapat rezeki banyak? Bukan. Ya, kalau ukuran kebahagiaan tuh, kalau dengan ibadah itu harta jadi banyak, ya harusnya Firaun paling rajin sholatnya gitu. Iya. Tapi enggak, sholat itu untuk mendapatkan ketenangan. Iya. Tenang, bahagia, tenang. Kenapa sih? Saya kok duha kok nggak kaya-kaya? Saya ini Abu Hurairah tuh tiap hari duha. Miskin aja hidupnya. Bukan itu yang dicari, tapi tenang dalam hidup. Ya, Allah mengatakan, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang sungguh-sungguh beramal, Allah enggak ngejamin rezekinya banyak. Allah ngejamin hidupnya akan bahagia. Kalau Allah ngejamin gini, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu malan katsira." Siapa yang sholatnya sungguh-sungguh, maka aku akan berikan kepadanya harta yang banyak. Pasti tuh kalau misalnya Allah bilang begitu, tapi Allah bilangnya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku akan berikan kepadanya kehidupan baik. Iya, kehidupan yang baik. Istri solehah, enak dipandang, rumah tangga rukun, ya kan, suami juga nggak nakal, ya, bisa nunjukin pandangan, ya. Anaknya soleh semua. Itu kenapa? Dari amal. Karena kata para ulama, kalau imannya baik, maka amal akan baik. Kalau amal baik, maka suasana keadaan akan baik. Kalau suasana keadaan baik, pertama kali Allah akan turunkan rahmat kepada tempat itu. Jadi pondasinya pertama ya iman. Kembali lagi ke iman. Indonesia kenapa sekarang sembraut? Karena imannya lemah, lupa kepada Allah. Coba seandainya imannya dikuatkan lagi, wah imannya kayak Mas Bro, kuat pokoknya. Ya, insya Allah amal akan sempurna. Kalau amal sempurna, suasana keadaan akan sempurna juga. Kalau sudah sempurna suasana keadaan, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seumpama satu kampung semuanya taat lagi sama saya, kata Allah. Satu kampung aja. La fatahna, aku akan bukakan alaihim kepada mereka barakatim minas sama, keberkahan-keberkahan yang dari langit. Wal ar, dan keberkahan yang timbulnya dari bumi. Tapi sebaliknya, kalau imannya rusak, amal lu, sholat subuh malas, berjamaah malas, udah tahu jamaah itu pahalanya besar. Ya, Nabi mengatakan man shalla lillahi arba'ina yauman lam yudrika takbiratul ula
kutiba lahu barakatani. Barang siapa yang istiqomah menjaga sholat berjamaah 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka dicatat baginya kebebasan dari 2 sifat. Pertama, bebas dari sifat orang-orang ahli neraka. Yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Ada semua orang ini tahu, tapi malas. Imannya rusak. Kalau iman rusak, amal nggak sempurna. Qobliyah subuh malas, qobliyah zuhur malas, duha malas, karena imannya rusak. Kalau amal sudah rusak, suasana keadaan akan jadi rusak juga. Ya? Suasana keadaan akan menjadi rusak. Kalau suasana keadaan rusak, kata Allah apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Aku berikan kepada kampung tersebut kehidupan yang sempit. Duit banyak, tapi hati nggak tenang. Buat apa? Ya, mobil punya, tapi masalah mulu ya kan, pecah lah, ya kan. Kemudian tempat olinya bocor lah. Pokoknya masalah dulu. Itu satu. Kenapa? Karena dari amal yang rusak. Maka kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita sempurna. Apa kata Nabi yang tadi di awal saya bacakan hadis? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapapun orang yang taat kepada Rasulullah, kepada Allah, maka wajib baginya surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak taat kepadaku, maka dia enggan masuk ke dalam surga. Ada orang-orang yang enggak masuk ke dalam surga. Para sahabat bingung, ya Rasul, emang ada ya orang-orang yang enggak masuk surga? Ada. Siapa? Man asani faqad aba. Orang yang enggak mau masuk ke dalam surga adalah orang yang enggak taat kepadaku. Islam itu mengajarkan dengan ajaran amal-amalan sempurna. Hal apapun sudah sempurna. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa orang yang mencari kebahagiaan di luar agama Islam, fala yuqbala min ahadin minul ardi dhahaba wa la yuqtadabi. Sekali-kali dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut, kata Allah. Kita ini sudah Islam, maka kita harus mengikuti hidup kita 24 jam dengan cara-caranya Rasulullah bilang, jangan tidur pagi. Mulai besok usaha untuk tidak tidur pagi. Batas tidurnya kapan Pak Ustadz? Ya udah, paling tepat itu tidur qailullah, tidur sebelum zuhur. Berarti jam 10:30 tidur tuh, bangun pas azan zuhur. Pak Ustadz kan kita di kantor kerja, berarti nggak bisa lah gitu. Ya, nggak bisa. Allah. Insyaallah ya. Jadi ambil waktu pagi itu dengan terbanyak amal. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu pagi kita, insya Allah Allah akan berikan keberkahan sesuai dengan janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuh kalau di Temboro tuh ngapal Quran wajibnya pagi. Di Temboro tuh penghafal Quran, anak-anak tahfidz itu mereka setelah subuh tuh langsung menghafal Quran. Nanti jam Isra selesai, itu saya rasakan sendiri. Saya pernah ngapal 1 juz itu cuma waktu 5 hari atau 7 hari itu. Iya, satu masa. Di waktu pagi istiqomah, waktu pagi. Dan hafal Quran itu bukan dari kecerdasan otak, tapi karena istiqomah. Kalau hafal Quran dari kecerdasan otak, mungkin aja nggak bisa hafal Quran. Ngajar yang kami di Indonesia itu, yang otaknya lumpuh, nggak bisa dihafal Quran. Tapi Al-Quran itu siapa saja yang semangat sungguh-sungguh dengannya, maka Al-Quran akan memberikan keberkahan kepadanya. Mas Reza sekarang ini hidupnya niat pengen menghafal Quran, walaupun nggak jadi hafal Quran, Allah akan bangkitkan pada hari kiamat dengan menghafal Quran. Ini hadis sahih. Hadis sahih mengatakan kalau ada orang yang niat menghafal Quran, kemudian dia mati, Allah akan berikan 2 malaikat dalam kuburnya untuk apa? Mengajarin dia Al-Quran sampai dia hafal Al-Quran. Makanya pasang niat kebaikan dari sekarang. Kalau ya, saya niat menghafal Quran sampai mati. Siap semuanya, mudah-mudahan ya semuanya. Doakan saya, Quran saya tinggal 10 juz lagi, mudah-mudahan bisa selesai dalam tahun ini. Amin. Karena target saya lagi menghafal Quran lagi nih, ya. Dulu sebelum nikah ada 20 juz, tinggal 10 juz lagi sisanya. Karena sudah menikah, akhirnya kata Nabi benar, al-ilmu maktub baina fakhidil mar'ah, ilmu itu akan terputus ya
akan remeng-remeng kalau sudah merasakan nikmatnya dua paha wanita. Bener, dulu targetnya sebelum nikah pengen menghafal Quran. Sudah ada perjanjian, saya mau menghafal Quran nih. Tiba-tiba sudah menikah. Akhirnya yang 10 juz sampai sekarang udah mau 7 tahun menikah belum hafal-hafal. Target mulai Muharram ini saya teruskan yang 10 juz lagi. Mudah-mudahan sebelum Ramadan saya sudah hafal Quran. Amin. Semangatin saya sama ya. Biar nanti mudah-mudahan yang ada di sini semuanya dapat syafaatnya Al-Quran. Kalau saya nggak ketemu di surga, Mas tolong cari saya di surga ya. Banget di semuanya. Karena setiap kalian, setiap teman-teman yang ada di sini semuanya punya kesempatan memberikan syafaat kepada setiap saudara muslimnya. Kata Nabi, istaghfiru lil ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumil qiyamah. Perbanyaklah kalian bergaul dengan orang-orang beriman karena salah satu dari mereka punya kesempatan memberikan syafaat kepada kita. Siapapun kita, dimanapun yang niat pasang kebaikan, karena niat baik itu tidak bayar. Ya, niat baik itu tidak bayar. Kalau malam ini niat tahajud ternyata bangunnya pas azan subuh, maka Allah hitung tahajud. Niat sekarang, ya Allah, saya pengen menghafal Quran. Walaupun kita nggak hafal Quran, maka pasti kata Nabi, hari kiamat kita akan dibangkitkan bersama ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu bahasanya dalam hadis apa? Ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Aina ahlul Quran? Aina ahli?" Kata Allah, "Di mana keluargaku? Di mana keluargaku?" Para malaikat mengatakan, "Apa yang dimaksud dengan keluarga engkau ya Allah?" Ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dipanggil sama Allah dengan keluarganya, masa nggak mau? Ya, pasangnya dari sekarang. Kalau sekarang kita nggak bisa, mudah-mudahan anak keturunan kita, cucu kita seterusnya menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dari majelis yang mulia ini Allah berkahi kita semuanya, terutama buat keluarganya Mas Ridho dan semua yang ada di sini, semuanya sukses, dan dunianya sukses, akhiratnya sukses, dan yang paling terpenting sama-sama nanti bawa iman berjumpa dengan Rasulullah, masuk surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan nggak? Baik. Masih dapat pahala sunnahkah ketika kita hanya puasa Muharram tanggal 9 atau tanggal 11 Muharram? Yang pertama. Yang kedua, sholat Isra bolehkah ketika kita dari masjid karena masjid sudah dimatikan lampu? Kita sholat di rumah Isra. Ketika kita sebelum itu. Terima kasih. Masih banget Mas. Dalam kitab ini tampil wabilan disebutkan, barang siapa yang berpuasa satu Muharram aja ya, barang puasa yang berpuasa satu kali di bulan Muharram, maka akan mendapatkan seperti puasa seperti 30 hari. Dalam kitab ini, dalam wabilan. Jadi puasanya bebas kapan aja, ya. Cuman yang diajarkan oleh Nabi di tanggal 10 itu. Kalau kata Gus Bangga bebas, ya. Kalau misalnya di tanggal 10 kita nggak bisa, masa kita nggak boleh puasa tanggal 11? Kalau kita nggak puasa tanggal 11, masa kita nggak boleh puasa tanggal 15? Bebas. Yang penting ada salah satu dari 30 hari itu kita puasa di dalamnya. Nah, niatnya untuk menghormati bulan Muharram. Jadi nggak dikhususkan 9-10. Nah, buat teman-teman yang besok bisa puasa, usahakan puasa. Kita nanti sama-sama sahur jam 4 kita sahur, niat puasa tasu'a ya. Tasu'a itu puasa di tanggal 9 Muharram. Nah, kemudian Asyuranya puasa tanggal 10. Terus yang kedua tadi apa? Isra. Kalau seandainya di masjid kayak panas atau apa, yang sampai rumah boleh mengerjakan Isra. Yang penting tidak berbicara dunia atau tidak pegang handphone dulu, balasin WhatsApp kerjaan kita. Nggak bisa kalau gitu. Tapi kalau di rumah bisa dari sono, ada uzur ya, sifatnya uzur ya. Yang sifatnya uzur sampai Isra, sampai rumah langsung dia sholat, maka itu diperbolehkan. Boleh. Yang penting satu syaratnya tidak berbicara dunia. Kan yang Allah pandangkan mujahadah nunggunya itu. Kita sebenarnya bisa aja datang ke rumah, nonton TV, ngobrol sama istri, kemudian israf di rumah, bisa. Cuman itu yang bukan mendapatkan pahala yang lebih janjikan. Tapi ada keutamaan. Nah, kalau tadi kan bahasanya jenengan kan udah dimatiin, udah gelap. Sebenarnya dia ada temannya kayak gitu. Oh, kamu nggak ada kemana? Ini udah pulang, dia udah mau. Kalau udah sengaja mau set lagi. Ustaz takut di masjid juga. Saya israf di rumah. Ini israf di rumah juga. Aku butuh banyak bos. Pakai dengan Pak Sahir.
Ya. Nah, nanti kalau Mas Rido yang di DKM, ya, insya Allah harus ditutupnya pas habis Isra ya. Doakan nih Mas Rido menjadi DKM nya. DKM Aluspa. Kita doakan insya Allah. Pokoknya nanti Isra tutupnya pas Isra Mas. Alhamdulillah masjid saya tutupnya pas Isra. Dan masjid Bang Ade pas Isra. Kalau banyak orang, enak ya. Tiga orang tuh Pak Sadir nggak matiin. Kadang satu orang doang tinggal saya. Matiin satu. Kalau nggak bayar listrik kurang terus. Usah halus sih. Akhirnya panas. Nggak apa-apa di rumah Mas. Ini Bang Ade di rumah. Ya, yang penting jangan berbicara dunia. Jangan berbicara dunia. Karena yang Allah pandang tuh usahanya itu, susah payahnya itu untuk tidak berbicara dunia, itu yang susah. Seperti pahalanya sholat awabin. Apa awabin tuh? Man shalla ba'dal maghribi sita raka'atin lam yatakallam fima bainahunna. Nih, lam yatakallam fima bainahunna. Man shalla ba'dal maghribi, barang siapa yang sholat setelah maghrib atau disebut dengan awabin, lam yatakallam fima bainahunna. Dia enggak ngomong dunia. Di antara maghrib dengan awabinnya, ya adalna. Kata Nabi akan dilipatkan pahala tersebut di ibadah sinta asrota sanatan seperti ibadah 12 tahun. Kita jangan bareng bos bertiga, bisa bareng. Haris riwayat Imam Tirmizi. Ngomong jorok. Pokoknya ini, kalau ngobrol dunia aja lepas tuh. Berarti gini, kuncinya gini Mas Ridho, habis maghrib, wiridan sebentar, langsung 6 rakaat. 6 rakaat, 2. Niatnya bebas. Ya, yang penting dikerjakannya setelah maghrib. Dalam kitabnya Hayatul Zen, mau awabin boleh, mau ba'diyah boleh, mau hajat boleh, yang penting di setelah maghrib itu. Ya, langsung. Kalau nanya saya, kalau Ustaz niatnya apa? Saya niatnya ba'diyah. Ba'diyah 6, 2. 12 tahun, kalau kita kerjain seminggu udah aman kita. Udah aman, kamu juga aman. Kalau sekarang umur kita 70 tahun, ngerjain 10 hari kan udah aman. Kalau diterima. Tapi kata Gus Baha kan harus husnuzon kepada Allah. Seperti ceritanya siapa? Yang pernah saya ceritakan seorang kiai yang sudah tahu dirinya akan masuk ke dalam neraka selama 40 tahun yang lalu. Itu bukan tugas saya mikirin itu. Tugas saya itu husnuzon kepada Allah. Iya. Kita yakin, ya kita ini udah sujud pasti kita masuk surga. Udah itu. Orang yang dalam hatinya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Udah. Husnuzon aja. Nah, cuma nanti ada tingkatan-tingkatan keimanan. Nah, usahakan teman-teman yang ada di sini itu tadi riwayat Imam Tirmizi, udilna bi ibadati sintai salata sanatan, maka yang 6 rakaat tadi Allah samakan seperti 12 tahun ibadah. Toh, di Muntahul Hadis ada? Ada. Tirmizi, Imam Tirmizi. Perhatikan, ya. Ini ada 5 syarat boleh mengamalkan hadis dhaif. Ya, ada 5 syarat boleh mengamalkan hadis dhaif. Pertama, hadis tersebut bukan masalah akidah. Nggak boleh. Yang kedua, bukan masalah halal haram. Yang ketiga, tidak ada perawi yang dusta. Tidak ada perawi yang dusta. Yang keempat, masih bersandar dengan hadis sahih. Hadis sahih. Yang kelima, untuk fadilah beramal. Penyemangat. Semangat. Ini dalam kitab Mustalahul Hadis. Saya belajar ini 8 tahun di Temboro dulu. Terus di Pakistan belajar lagi tentang soal hadis. Ini cara-cara untuk mengetahui ini hadis sahih atau dhaif. Kita tahu sekarang dhaif nggak boleh pakai, tapi ditanya apa dhaif nggak tahu. Males ngomong orang-orang kayak gitu. Angel. Ditanya aja, tahu ini hadisnya dhaif kan? Udah nggak usah ngomong hadis dhaif. Alif lam mim apa? Kalau nggak tahu nggak usah ngomong hadis dhaif, tertentu kepalanya kalau gitu. Iya, waladhdallin, apa?
Alif lam dalam tajwid ada berapa? Enggak tahu. Ngomong-ngomong hadis dhaif, udah bukan levelnya. Ya, untung malah. Insyaallah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Insyaallah cukup ya. Cukup. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Allah berikan hidayah dalam hati kita, keluarga kita, anak kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Bagi yang keluarganya sudah tidak ada, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya masih ada, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala niyatil qabul khususan fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa namanya? Hafiz. Masya Allah. Ini apa ini? Sakit atau pengen aja? Oh, ulang tahun. Mana orangnya? Oh iya. Barakallah fi umri kasallahu ayyaj'alaka khairal kulli amalin insyaallah fi kulli sanatin wa fi kulli waqtin wahin ya. Barakallah. Di barakatil Quran khususan Bang Hafiz ya, mudah-mudahan panjang umurnya dalam kebaikan terus ya, istiqomah ngajinya ya, mudah-mudahan cepat dapat keturunan ya insyaallah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa teman-teman kami yang hadir di sini ya Allah, yang tidak hadir di sini ya Allah, dosa tetangga kami ya Allah, dosa umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, masukkan umat seluruh alam ke dalam surga ya Allah, masukkan teman-teman kami ke dalam surga ya Allah, masukkan istri kami ke dalam surga ya Allah, masukkan suami kami ke dalam surga ya Allah, masukkan anak keturunan kami ya Allah ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, kami butuh syafaat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami butuh syafaat Nabi-Mu ya Allah. Kami butuh pertolongan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami cinta kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti pada hari kiamat bersama Nabi-Mu ya Allah, bersama para sahabat ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, seandainya ada orang yang di sini orang tuanya sudah tidak ada ya Allah, maka lapangkan kuburannya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Luaskan kuburan ya Allah, jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya sebagaimana jurang dari jurang-jurang yang api neraka ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba sebagaimana mau-Mu ya Allah. Jangan kau jadikan hamba sebagaimana mau kami ya Allah. Ya Allah, temukan rasa cinta kami kepada Rasulullah SAW. Istiqomahkan kami dalam amal, istiqomahkan kami dalam iman, istiqomahkan kami dalam pelajaran-pelajaran agama ya Allah. Inna nastaudiuka ma'alamtana farudawna tiyajina ilaina. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang telah ada dalam hati kami ya Allah, karena Engkau adalah zat sebaik-baiknya penjaga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Indonesia sudah merdeka ya Allah, merdekakan juga hati kami dari sifat ghibah ya Allah, dari namimah ya Allah. Ya Allah, hilangkan rasa namimah dalam hati kami, rasa sum'ah dalam hati kami, rasa ghibah dalam hati kami, rasa takabur dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Qur'an ya Allah. Jadikan kami ahli Al-Qur'an ya Allah. Adkhilna jannatal firdausi bi syafaatil Qur'an. Masukkan kami ke dalam surga dengan syafaatnya Al-Quran ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin insyaallah. Maafin Mas.